saudara semuanya, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Almanak HKBP, yaitu yang tertulis pada surat Rasul Paulus ke jemaat Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali sebutan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita, orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah diselamatkan melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita disebut sebagai umat pilihan Allah, orang-orang kudus, orang-orang yang dikasihi Allah, dan sebutan-sebutan lainnya lagi yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia telah memberikan nyawanya sendiri. Dia disalibkan, mati untuk kita. Kita dilepaskan dari upah dosa, upah dari kejahatan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sebutan yang disematkan kepada kita, yaitu sebagai umat pilihan Allah, orang kudus, orang-orang yang dikasihi Allah, tentu sebutan-sebutan ini adalah di mana kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang berperilaku sesuai dengan sebutan yang disematkan kepada kita. Demikianlah dengan surat Rasul kepada jemaat Kolose. Dan firman ini hari ini untuk kita. Kalau sebutan yang diberikan kepada kita itu menggambarkan betapa kita ini anak-anak yang istimewa, maka sebutan itu juga mendorong kita untuk menyatakan perilaku kita, yaitu perilaku yang berkenan dengan kehendak Allah yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Yaitu Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah belas kasihan. Jadi di sini kita boleh memakai kata kenakan ini menggambarkan seseorang yang akan mengenakan pakaian yang baru. Maka dia harus melepaskan pakaiannya yang lama atau yang buruk, menggantikannya dengan pakaian yang baru, dengan penampilan yang lebih baik, yang lebih bagus daripada berpakaian yang lama. Demikian pun kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus menggantikan cara hidup kita yang lama. Kita harus menanggalkan cara hidup kita yang lama dengan mengenakan cara hidup yang baru, yaitu dikatakan di sini, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai komunitas orang-orang yang telah ditebus Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita harus mengakui bahwa
di dalam komunitas kita sering sekali terjadi, yaitu gesekan-gesekan. Jadi jangan kita mengira, wah kita ini semua adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan, maka tidak akan lagi ada gesekan-gesekan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai komunitas Kristen pun kita akan dan bisa mengalami gesekan-gesekan antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Demikian pun di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita pun bisa mengalami gesekan-gesekan terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi bagaimana kita mengatasi semuanya ini? Maka firman Tuhan ini memberikan jalan keluar. Surat Rasul Paulus ini memberikan jalan keluar kepada kita, yaitu biarlah kita mengenakan belas kasihan. Biarlah kita mengenakan belas kasihan. Itu artinya bahwa di dalam menghadapi gesekan-gesekan tersebut, kalau kita sudah mengenakan belas kasihan, tentu kalau berbicara tentang belas kasihan ini, kita pun harus mengakui bahwa kita pun karena memperoleh belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati hidup. Karena kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita mengimani bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita memperoleh banyak hal yang baik, banyak hal yang menguntungkan, membuat kita memiliki relasi yang baik kepada Tuhan. Jadi seperti itu juga di dalam komunitas kita, dalam menghadapi gesekan-gesekan terus, gesekan-gesekan terhadap saudara-saudara kita, maka kita dianjurkan, kita diminta dan harus, maka kita pun harus mengenakan belas kasihan tadi, karena belas kasihan akan menimbulkan banyak hal yang baik. Lalu kemudian kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi semua ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah dinyatakan Tuhan. Dia datang ke dunia ini dengan kelemah lembutannya, dengan belas kasihnya, dengan kerendahan hatinya. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus datang ke dunia ini kalau bukan karena belas kasihnya kepada kita. Belas kasihnya lah yang menimbulkan inisiatif bagi Allah sehingga dia datang ke dunia ini. Dan karena kemurahannya lah kita dilepaskan dari dosa maut, dosa yang menimbulkan maut bagi kita, dosa yang menimbulkan hukuman selama-lamanya bagi kita. Maka dengan kemurahan Tuhan Yesus Kristus kita diperkaya, yaitu kita semua mempunyai pengharapan, kita semua mempunyai masa depan. Dan bukan hanya masa depan di dunia ini saja, tetapi kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga. Itu adalah kemurahan Tuhan Allah. Itu hanya karena belas kasihan Tuhan Allah kepada kita, bukan karena ada yang baik kita lakukan, bukan karena kita punya banyak harta, bukan karena kita ini seorang yang tekun, yang terus-menerus membaca firman Tuhan, terus-menerus berdoa, bukan karena itu. Tapi hanya inisiatif Tuhan yang berbelas kasih kepada kita, lalu memberikan kemurahan kepada kita. Dan Yesus yang datang dari sorga ke bumi itu juga adalah merupakan kerendahan hati yang luar biasa. Dan di dalam komunikasinya kepada umat manusia juga dia menunjukkan kelemah lembutan dan kesabarannya. Dia tidak membalaskan kejahatan orang yang telah menyalibkan dirinya, tetapi dia meminta kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi seandainya kita dapat meniru, dan ya harus meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai komunitas Kristen di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat, maka kehadiran kita akan menimbulkan banyak hal yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup,
Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang telah menerima belas kasihan-Mu itu, kemurahan-Mu, kesabaran-Mu, kelemah lembutan yang Engkau berikan kepada kami, itu menjadi tiruan di dalam hidup kami Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Kasihani kami Tuhan, kami sering tidak mampu melakukan itu di tengah-tengah gesekan-gesekan yang kadang-kadang kami merasa bukan kesalahan kami, tetapi Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, Tuhan tidak mempunyai kesalahan, Tuhan Maha Kudus, Tuhan itu Maha Mulia, tetapi Tuhan mau datang berbaur kepada kami manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tuntunlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin.